Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk menjalankan praktikum pada pagi hari. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan dan mengajak kita semua untuk melakukan praktikum mengenai salah satu materi pada kelas 11, yaitu mengenai bioproses pada sel. Bioproses pada sel ini merupakan bagian dari KD 4.2, yaitu membuat model proses dengan bantuan berbagai media melalui studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan, dan simulasi mengenai berbagai bioproses yang terjadi di dalam sel. Nah, dengan praktikum kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan perbedaan mekanisme antara transport membran pada difusi dan juga osmosis. Kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi gejala yang terjadi pada difusi dan juga osmosis. Dan di akhir nanti kalian diharapkan dapat membuat laporan praktikum mengenai materi kali ini dengan sistematis dan juga benar. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai transport zat pada bioproses pada sel. Jadi transport zat itu ada dua, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Transport pasif ini merupakan mekanisme transport yang tidak membutuhkan energi dalam pelaksanaannya. Nah, transport pasif ini contohnya ada difusi dan juga osmosis. Difusi sendiri ini merupakan mekanisme transport zat baik dalam bentuk padat, cair maupun gas melalui larutan yang hipertonis atau yang memiliki konsentrasi tinggi ke larutan yang hipotonis atau yang memiliki konsentrasi rendah. Nah, difusi sendiri ini tidak melawan gradien konsentrasi. Sedangkan sebaliknya, osmosis ini merupakan mekanisme transport zat dari larutan yang hipotonis atau memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang hipertonis atau yang memiliki konsentrasi tinggi dengan bantuan membran semi permeabel. Jadi perbedaannya di sini osmosis ini melalui membran semi permeabel. Sedangkan transport zat yang kedua yakni transport aktif. Transport aktif ini kebalikan dari transport pasif, yaitu mekanisme transport yang membutuhkan energi dalam pelaksanaannya. Contoh transport aktif sendiri ini ada pompa NAK pada membran sel, kemudian endositosis dan juga eksositosis. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu menyiapkan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan di sini ada kentang, kemudian garam, bubuk kopi, air, kemudian untuk alat yang dibutuhkan yaitu ada 2 buah gelas, kemudian talenan, penggaris, pisau, sendok, dan juga garpu. Jadi praktikum pertama yang akan kita lakukan yaitu praktikum osmosis. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini yaitu kita harus memotong kentang sehingga memiliki ukuran panjang yang sama. Nah, di sini Ibu akan memotong kentang dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Nah, di sini kita hanya perlu menyiapkan 4 potong kentang yang memiliki ukuran panjang yang sama. Kemudian setelah kita memotong kentang, kita tuangkan air yang telah kita siapkan sebelumnya pada 2 buah gelas. Nah, pada gelas yang pertama kita akan tambahkan 2 sendok garam. Kemudian kita aduk. Sedangkan pada gelas yang kedua tidak kita tambahkan
garam maupun sebagainya. Kemudian kentang yang telah kita potong, kita masukkan masing-masing 2 potong pada masing-masing gelas. Kemudian kita akan menunggu hingga 30 menit. Oke, setelah kita melakukan praktikum osmosis, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai difusi. Nah, untuk praktikum difusi kita memerlukan air panas dan juga air biasa. Nah, di sini pada masing-masing air kita akan menambahkan dengan bubuk kopi. Kalian juga bisa menggantinya dengan teh atau tinta ya. Masing-masing 1 sendok. Nah, untuk membantu pelarutan, kita akan membantunya dengan mengaduknya menggunakan sendok. Nah, kita diamkan selama kurang lebih 5 menit saja ya. Nah, setelah kita tunggu selama 5 menit, kita akan mengamati mengenai bagaimana bubuk kopi itu terlarut dalam masing-masing air tersebut. Yang pertama, kita akan melihat pada air panas. Nah, pada air panas ini dapat kita amati bahwa bubuk kopi telah terlarut dengan sempurna pada air, sehingga tidak terdapat gumpalan-gumpalan atau serbuk kopi yang sebelumnya berupa butiran-butiran halus yang sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat pada air biasa. Nah, pada air biasa ini dapat kita amati bahwa bubuk kopi ini belum terlarut dengan sempurna karena masih terdapat gumpalan-gumpalan serbuk-serbuk seperti ini. Nah, setelah 30 menit, kita akan mengambil masing-masing kentang dari air. Ini kentang dari air biasa. Kita tiriskan pada selembar tisu terlebih dahulu. Dan ini kentang yang terdapat pada air garam. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap panjang dari masing-masing kentang. Kita lakukan terlebih dahulu pengukuran terhadap kentang di air biasa. Nah, ini merupakan kentang pertama di air biasa yang semula 5 cm menjadi 5,1 cm. Kemudian kentang yang kedua. Untuk yang kentang yang kedua ini memiliki panjang yang tetap, yaitu tetap 5 cm. Kemudian kita akan melakukan pengukuran pada kentang di air garam. Kentang yang pertama dari 5 cm mengalami penyusutan menjadi 4,7 cm.
Kemudian kentang yang kedua mengalami penyusutan dari 5 cm menjadi 4,9 cm. Nah, selain mengidentifikasi perbedaan panjang dari keduanya, kita juga bisa melihat dari tekstur. Nah, untuk kentang pada air biasa ini teksturnya masih kuat dan kokoh, jadi mudah patah jika kita patahkan. Sedangkan kentang pada air garam ini memiliki tekstur yang lebih lentur sehingga tidak mudah patah. Nah, jika kita bandingkan, keduanya juga memiliki perbedaan bahwa kentang pada air garam ini cenderung mengkerut dan memiliki warna agak kecoklatan, sedangkan yang pada air biasa ini memiliki warna lebih cerah. Nah, setelah kita melakukan praktikum pada video kali ini, kita telah memperoleh hasil bahwa pada praktikum difusi, kopi yang kita larutkan pada air panas itu lebih mudah dan cepat terlarut dibandingkan kopi yang kita larutkan pada air biasa. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian pada praktikum osmosis, kita peroleh hasil bahwa kentang yang kita letakkan pada air garam selama 30 menit mengalami pengurangan panjang dan memiliki tekstur yang lebih mengkerut dari kentang yang kita letakkan pada air biasa. Pada air biasa, kentang mengalami penambahan panjang. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk membahasnya, jangan lupa kalian tulis hasil pengamatan kalian pada data tampil pengamatan, kemudian lakukanlah analisis mengapa hasil tersebut dapat kita peroleh. Jangan lupa tambahkan kesimpulan untuk menyimpulkan apa yang telah kita praktikumkan pada pagi hari ini. Nah, terima kasih anak-anak telah mengikuti praktikum pada video kali ini. Jangan lupa kalian untuk menyusun laporan praktikum dengan sistematis dan benarnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.